Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi di konten podcast Ramadan bersama Herba Mas Wahidatama. Yeay teman-teman. Oke, hari ini balik lagi ke podcast Ramadan bareng saya Triwidaya sebagai host di episode kali ini. Dan di episode kali ini juga kita udah ketemu dan mendatangkan tamu nih, lebih tepatnya tamunya itu adalah orang yang mungkin teman-teman sudah pada tahu semuanya, atau mungkin ada yang belum kenal ya, mungkin sudah pernah lihat tapi belum kenal secara personal. Jadi nanti kita akan sama-sama berkenalan dan ulik lebih dalam tentang pribadinya beliau di panggung kali ini, di podcast kali ini kita sudah kedatangan tamu, Pak Dedi Noviantoro dari manajer produksi. Yeay. Terima kasih Mas Tri. Selamat sore ya. Selamat sore. Sore. Menjelang berbuka puasa. Insya Bentar lagi bentar lagi berbuka nih. Siang puasa. Hari pertama puasa. Gimana Pak Dedi? Sehat? Insya Allah karena saya belum puasa Mas. Jadi masih sehat. Alhamdulillah. Semoga pada masih kuat lah ya Pak ya. Ya, insya Allah daripada semua ada nama tadarus ini kayak ini. Tadarus. Bulan puasa, buka puasa. Buka puasa. Baca Quran diperbanyak. Ya, zikir diperbanyak. Apalagi sholat jangan ditinggal. Sholat jangan ditinggal. Puasa iya, sholatnya enggak, itu repot. Betul dong. Oke teman-teman, jadi di sini kita udah kedatangan tamu, beliau Pak Dedi. Dedi ya, kayak ayah banget ya sosoknya kan. Pakai ya, cari Dedi, Dedi. Yangki. Iya. Oke Pak Dedi, jadi mungkin awalan ya biar teman-teman juga pada kenal mungkin ya, sambil saya tanya-tanya juga terkait Pak Dedi ini. Berarti kan untuk saat ini tanpa mengurangi rasa hormat ya Pak. Jadi Bapak ini kan di departemen produksi selaku di manajer, selaku yang ngurusi produksi. Selaku manajer ya yang paling tinggi nih di produksi nih. Oke Pak Dedi udah berapa lama Pak di? Saya masuk 2018 pertengahan. 2000 berapa itu? 7 tahun. 7 tahun, hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun. Itu berarti sudah di kantor yang di sini atau masih di? Saya tuh berawal masuk masih di Babakan. Mungkin ada teman-teman yang bareng seleting saya masuk ya, karena saya rekrut juga. Saya bareng dengan teman-teman manajer lain tuh satu angkatan. Jadi masuk bersama, masih di Babakan, masih ngontrak. Kita build up di sini nih semuanya, kita review, kita selesaikan finalisasi pabrik sampai dengan jalan. Saya Pak Wahyu sama manajer ya. Pak Arif itu satu rating. Pak Fikri, Pak Reza nanti itu di engineering dan dengan di BS itu 1 bulan selisihnya dengan saya. Dan dulu yang rekrut kami Bu Nani, luar biasa Bu Nani. Yang interview itu. Gaji juga dulu menawar gaji, luar biasa. All in one ya Pak dulu. All in one. Semangat terus itu. Bu Nani luar biasa. Sosok yang perlu kita tiru ya dalam skala itu ya, multitasking. Luar biasa. Masya Allah. Berarti sudah kurang lebih 8 tahun. 8 tahun sekitarnya. Masuk itu berarti langsung membawahi departemen produksi kalau itu? Kebetulan sendirian departemen produksi, dan alhamdulillah ditemenin nanti setelah selesai setengah tahun hampir saya dapat temen Pak Amdani di Asmen. Langsung jadi Asmen saat itu? Belum, saat itu Pak Amdani masih supervisor yang saya ikut. Sekarang sudah Asmen. Semangat terus untuk karir ya. Masya Allah. Artinya ada perkembangan karir ya Pak di sini. Di HW insya Allah kita punya path yang jelas kok. Kalau teman-teman punya prestasi, punya ini ya jangan lupa dicatat. Nah, kalau perlu dinegosiasikan dengan atasan teman-teman nih, biar istilahnya bisa dicatat menjadi poin. Poin itu akan berpengaruh nanti di Herba Mas. Nah, nanti tanya juga Wahyu ya jelasnya ya, sama Pak Tony mungkin yang lebih tahu. Itu pasti ini asalkan kerekam, record semua prestasi yang ada, insya Allah bisa dinegosiasikan. Tinggal tunjukin performanya saja. All out sih untuk bekerja. Jadi ada karir path yang jelas, insya Allah fair ya di sini ya, bisa. Insya Allah, asal nggak malu-malu ya. Asal nggak malu-malu. Artinya apa? Malu-malu ya malu dalam bekerja, malu-malu dalam bertanya. Kalau nggak tahu ya nanya. Kalau misalkan kurang paham ya dipahamkan. Nah siapa kita insya Allah welcome semua. Semua tim di highway insya Allah open minded ya, semuanya akan bisa open untuk memberikan knowledge-nya. Tidak ada yang pelit ilmu di sini insya Allah. Karena kita prinsipnya adalah ilmu itu kalau kita sebar menjadi amal jariah. Ilmu kalau disebar menjadi amal jariah. Dan kalaupun kita sudah tidak ada di dunia ini, insya Allah akan terus mengalir pahalanya ke kita. Masya Allah. Itu yang kita mau di HIW itu seperti itu. Istimewanya tidak ada di lain tempat. Insya Allah salah satu yang terbaik di Indonesia untuk
ke arah yang kalau mau jadi individu yang lengkap. Pekerja iya, ibadah juga iya. Masya Allah banget ya. Salah. Herba Mas nih ya, Masya Allah banget nih. Saya bersyukur bisa di sini. Oke. Kalau boleh tahu sebelumnya di mana ya Pak pekerjaan di sini? Gimana ya, memang muter-muter saya Pak atau Mas Tri ya. Nah, iya bukan banyak banget sih muter-muter, tapi semua sih memang di pabrik ya. Artinya memang diproduksi. Pernah, kalau nggak sebut ini ya, perusahaannya, tapi produknya. Susu pernah. Coklat pernah. Gula halus pernah. Apalagi ya? Ya dominan di susu sih ya. Artinya memang sudah melalang buana dan memang sudah pengalamannya di pengalaman itu produksi ya Pak ya. Produksi. Hal yang berharga di produksi itu bukan masalah apanya ya. Kalau saya bilang experience-nya itu lebih ke arah bagaimana kita katakanlah mengatur sebuah tim ya. Sebuah tim yang biasanya produksi kan timnya besar. Puluhan bahkan ratusan orang ini. Bagaimana ini orang-orang sampai ratusan ini bisa kita arahkan untuk goals. Tercapainya target, biar mereka terus optimal ya dalam pekerjaan, dengan semua karakter yang luar biasa. Masing-masing kepala pasti berbeda. Masing-masing kepala itu membawa karakter berbeda. 100 orang 100 karakter. Bagaimana kita selalu pimpinan nih bisa mengarahkan nih. Itu yang tantangan terbesar di produksi yang saya pahami gitu. Kita harus bisa katakanlah mengatur tim dengan baik, menempatkan orang sesuai dengan keahliannya, dengan memang posisinya, the right man on the right place. Itu yang katanya begitu, para ahli ngomong begitulah, yang keren begitu. Ya Pak Didi juga kan ahli kan? Enggak, saya ngikutin aja, karena pengalaman aja. Jadi saya memang nggak lebih pintar dari kalian, cuman kan lebih pengalaman itu aja. Saya pernah ngalami. Dan saya tularkan, kalau ada di tim produksi saya tularkan semua. Kalau untuk sekarang karyawan ada berapa yang di bawah Pak Dedi nih? Sekitar 80. Wah. Itu dulu sih udah lagi Mas. Dulu kita ada 250-an. 250. Sampai dengan sekarang ya, efisiensi sama ada perkembangan daya kita melihat dari pasar juga. Paling banyak dulu sampai 250 itu Pak. Sempat 250 di satu departemen. Semuanya di bawah Pak Dedi itu kala itu ya. Ya kebetulan dibantu sudahlah sama Pak Hamdani. Terus kita ada teman Pak Misto, Pak Jain itu kan masuk setelah kita berpindah di sini. Oke Pak, jadi kalau 250 itu kan pasti tadi kan Pak Dedi udah bilang tuh tantangannya kan ngaturnya gimana, right man on the right place gitu. Ya, tantangan. Nah, ini ada nggak Pak saran nih buat teman-teman misalnya yang baru mungkin mulai meniti karir dan mungkin kayak fresh graduate, kan banyak tuh yang banyak fresh graduate baru masuk di pekerjaan, terus baru meniti karir juga, dan mungkin ada yang langsung dapat sebuah kepercayaan untuk memimpin sebuah tim nih. Iya. Ini gimana Pak? Ada nggak? Saya kembalikan dulu ke hostnya. Menurut jenengan gimana dulu? Menurut saya Pak. Iya coba ya. Di hostnya dulu lah, saya biar bisa ekstrak dulu deh. Jadi kan banyak nih fresh graduate baru masuk pekerjaan. Kadang kan ada juga mereka yang langsung dapat pekerjaannya yang levelnya leader. Langsung ya? Iya. Ada yang langsung dapat leader, mungkin karena ya lulusan terbaik atau apa seperti itu. Fresh sudah leader. Iya, barangkali ada yang seperti itu. Atau yang mungkin baru meniti karir tapi baru pernah nih di level leader. Nah, kira-kira gimana Pak? Ada triknya nggak sih buat ini spesifik ke leader gitu ya? Leader, kalau saya selalu ajarin ke tim satu hal. Kalau jadi leader itu kamu tugasnya satu. Ciptakan leader berikutnya. Kalau kita sampai gagal tidak menciptakan leader di bawah kita, ya percuma jadi leader. Terus yang kedua, tidak ada kesalahan anak buah, adanya kita leader yang salah. Leader harus punya kompetensi yang memang benar-benar kuat ya, untuk sebagai seorang pemimpin. Pertama tadi menciptakan generasi setelahnya, berarti kita turunkan knowledge-nya, cara kerja, etos kerja segala macam ke mereka, biar mereka punya kualifikasi sebagai leader. Yang kedua, tidak pernah ada kesalahan yang buat oleh tim itu diserahkan ke timnya sendiri, tapi itu kesalahan leader pastinya. Karena leader punya otorisasi ya. Jadi yang terpenting sebagai leader adalah satu, kuncinya itu leader harus punya katakanlah kualifikasi yang mumpuni di leadership. Leadership kaitannya dengan dia cara pimpin dia, gayanya pimpin dia, bagaimana mengarahkan timnya dia. Terus yang paling penting adalah power ya. Power dia itu ke bawah sudah apa? Power itu
bahasa umum ya, Mas Tri ya. Bukan yang teriaknya kencang, gitu, bukan. Tapi power itu bagaimana dia maintain tim tuh, maintain tim untuk bisa jalan sesuai dengan ritme yang dia mau. Sekali lagi, dia mau, bukan tim mau. Pimpinan harus punya prinsip, pegang kuat prinsip, punya power untuk mengarahkan. Terlepas nanti bawahannya itu dia salah atau benar, tapi kita punya pakem yang harus diikutin. Itu namanya dari perusahaan ada SOP, standar prosedur yang harus diikutin, ada regulasi yang harus diikutin. Leader harus punya power untuk bisa ngikutin itu. Terlepas caranya gimana, dengan karakter tadi ya, banyak orang timnya banyak 100 orang, karakter berbeda, sosok karakter. Bagaimana cara ini biar semua mengikuti regulasi atau goals target yang ditetapkan. Ininya satu power. Tidak perlu keras power ini, tapi tegas. Wah, agak tricky ya ini tantangannya ya. Power tidak perlu keras tapi tegas penting. Tegasnya apa? Kita kadang khawatir akan menjadi tantangannya adalah kita crash dengan tim kita ya. Kita misalnya supervisor nih ya, saya pengalaman supervisor dulu ya. Supervisor itu adalah level middle. Dia di atas dikencet, di bawah dia diminta untuk bisa support. Betul. Ya, gimana caranya itu leader berlakunya, bersikapnya. Ya, kalau saya pegangan sama mengajarkan tim juga pegang SOP-nya, pegang regulasinya. Kalau masalah gaya kepemimpinan silakan masing-masing. Bagaimana biar kamu nggak crash. Contoh ya, kita approaching-nya, coaching-nya itu harus bisa menyentuh juga ya. Ya pahamilah tim, putar masing tim. Ada ya karakter tim kita mungkin dia kelihatan nggak perform sebenarnya, tapi bukan masalah dia nggak bisa kerja. Kemungkinan besar mungkin ada masalah di pribadi dia. Apa kita bisa menyentuh hal itu? Kita sentuhlah di situ. Apakah bisa kita bantu? Support lah katakanlah. Di luar mungkin pekerjaan sebenarnya. Ya kalau bahasanya gimana kita sentuh masing-masing pribadi, personil tim kita. Pendekatan personalnya gimana? Yang penting orang itu 100 orang tadi pasti berbeda cara pendekatannya. Harus pintar-pintar baca. Cuman jangan terbawa suasana. Kadang-kadang karena kita personal approach-nya luar biasa, merangkulnya sampai terbawa arus. Akhirnya mempengaruhi ketegasan tadi. Kita punya regulasi, punya SOP ngejalankan, karena apa? Ada pakai ada rasa nggak enak. Malah jadi kayak temenan ya jadi. Itu yang sulit. Jadi posisi supervisor atau leader lah ya katakanlah, karena yang punya tim, kedekatan emosional dengan timnya ini kadang-kadang menjadi masalah. Jadi kayak pisau bermata dua ya. Betul, ada bisa jadi senjata ataupun bisa jadi problem di kita sendiri kalau kita nggak bisa maintain. Makanya pintar-pintar melihat kondisi. Kapan kita harus menjadi seorang teman, misalkan sahabat misalkan, atau orang tua kalau leader, kapan kita menjadi pimpinan. Itu trikinya di situ. Kita harus bisa benar-benar milah saatnya. Itu ya, kita harus, kalau misalkan ada target nggak kena, terus kita pendekatnya halus, kamu nggak bisa kamu kenapa sih kok nggak kena target? Dilus-lus sampai setahun ya nggak bakal kena target. Artinya dilus dulu, tanyakan kenapa penyebabnya, kita jelaskan targetnya, kualifikasi yang kita minta untuk target, baik job desk mereka dan lainnya. Kita berikan arahan pembinaan. Kalau misalkan sampai berkali-kali ya mungkin karena masalah kualitas personal ya. Harus tegas untuk bisa kita punya regulasi, ada promosi, demosi, kan? Ya lakukan aja. Tidak sungkan, asal kita udah melakukan pembinaan dengan baik. Kalau kita pakai otorisasi yang arogansi ya, kita pimpinan kok, ya kamu tak pecat, kamu tak enggak, tapi kita bina dulu. Tapi selama bisa dibina, insya Allah bisa lah. Tapi kalau nggak bisa dibina ya bahasa kasarnya binasakan. Jadi ada tahapannya ya Pak ya? Ada tahapannya, sesuai regulasi, pendekatan dulu secara personal, mungkin dikulik dulu nih ada problem apa itu. Terus baru di situ ketemu misalnya masih belum metode-metode. Dan satu hal pas rekrutmen Mas. Di awal penting nih. Ini kan kita ada kolaborasi ya, AX dengan user. Karena saya usernya lah. Yaitu harus pintar-pintar, kualifikasi jelas, tapi karakter individu. Yang bisa baca siapa? Mungkin selain saya user pas saat interview user itu dari AX. Dari awalnya ya. Gimana psikisnya dia, gimana dicek. Kalau sampai salah itu lumayan.
Ya, memang kalau bicara produksi, bicara target, selalu kalau tim saya arahkan untuk ada target atau timeline nih. Mau di kualifikasi saya, kan ada probation system ya, probation 3 bulan misalkan. Selama 3 bulan dia harus bisa ngapain? Itu ada progresnya harus. Bulan pertama, 2 dan 3. Harapannya bulan ketiga udah sama levelnya dengan yang sudah lama. Kalau sampai di bulan ketiga tidak bisa, dibuktikan dengan cara dia presentasi, kontennya segala macam. Jangan sungkan-sungkan untuk determine. Determinate aja udah selesai. Tapi kalau kita melihat potensi dari si personel tersebut, hanya perlu diulik sedikit, kita pertahankan. Tapi kalau kita pimpinan sudah mempertahankan, kita wajib tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Ya udah, semua yang jadi kekurangan dia, kita harus tutup. Kita berikan ilmunya, treatmentnya, segala macam, mintakan training atau biar tutup. Itu pun dengan target atau timelinenya. Harus dalam sebulan kamu harus bisa. Kita diskusikan nih. Saya dengan jenengan misalnya nih. Ya udah Mas Tri, saya perpanjang. Sebulan kamu harus bisa A, 2 bulan B, dan seterusnya. Biar kita bisa seirama dengan target bisa. Oke. Jadi harus tegas banget ya di sini udah. Kalau produksi kuncinya satu, tegas. Karena ada target di situ ya Pak ya. Kalau kita nggak tegas, target itu bicaranya bukan bulanan, bukan mingguan, bukan harian, tapi menit ke menit per menit. Kita bicara mesin produksi bicaranya output bicara per menit. Produktivitas atau kinerja tim harus bisa menyesuaikan dengan target per menit. Harus waktu tidak bisa diulang. Nah itu Pak, kita evaluasi terus nih. Performa hari ini bagaimana, besok harus ngapain, biar nggak ada kendala di besok hari. Ada kendala lagi downtime terjadi, kita harus terus. Itulah supervisor, harusnya supervisor ya. Supervisi. Penting bagi supervisor kalau leader seorang level jabatan supervisor untuk melihat visi ke depan. Mau ngapain kamu? Harus punya program ya. Besok mau masuk nih, ngapain besok? Otomatis acuan datanya dari yang sudah kita kerjakan kemarin atau hari ini. Makanya ada istilah kan, hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Betul. Besok harus lebih baik dari hari ini. Betul. Itu prinsip juga. Atau produktif ya. Siap. Gitu guys. Jadi agak tricky memang ya, apalagi kalau udah di posisi atas dan anak buahnya banyak, itu pasti banyak sekali pertimbangan dan juga hal-hal yang harus dipikirkan secara matang dan harus tegas gitu kan. Nah, saya ada satu nih yang tadi Pak Dedi jabarkan juga di awal, itu terkait gimana saat kita menjadi seorang leader itu kita harus menciptakan leader-leader berikutnya. Iya, betul ya. Nah, misalnya nih Pak, nih seorang karyawan yang memang baru pernah di level leader, fresh grade langsung leader gitu. Iya, mungkin nggak fresh grade lah, misalnya udah kerja tapi baru pernah menjabat di leader. Kan pasti ada nih rasa mungkin insecure, mungkin ada merasa ragu, saya bisa nggak sih di level ini kayak gitu. Apalagi tadi pas di poin pada saat Pak Dedi bilang harus bisa menciptakan leader. Nah, kadang tuh kayak kita mau transfer knowledge padahal kita juga sendiri masih belum yakin pada diri kita sendiri. Apa kita malah kadang mungkin ada ya malah merasa takut. Saya malah takutnya menciptakan pesaing nih buat di jabatan ini. Nah, gimana tuh? Kalau saya pribadi ya, kalau bagi tip kan pribadi berarti. Betul. Based on pengalaman. Betul. Saya nggak bakal takut digantikan. Itu saya harusnya memberikan semuanya. Karena apa ya tadi? Kalau saya prinsip pribadi saya, seorang leader harus bisa menciptakan leader berikutnya. Artinya apa? Semua ilmu yang kita punya ya kita berikan. Karena kualifikasi yang dia punya harus minimal sama dengan kita. Kalau mau leader ya, kalau enggak sudah dengan jabatan dia, level jabatan dia supervisor misalkan. Kalau saya mendidik teman-teman di bahasa itu selalu saya sampaikan, kalian harus bisa satu level di atas jabatanmu sekarang. Itu ya. Artinya kualifikasi yang saya butuhkan pada saat saya awal menerima biasanya, saya akan melihat memang sudah sesuai dengan yang dibutuhkan sekarang plus potensi ke depan. Nah itu kan kita lihat nih, oh ini punya karakter yang kuat nih untuk jadi seorang leader, dan saya pikir atau saya review di awal pada saat saya interview misalkan sampai ke saya melihat potensi itu ada. Harapannya dengan melihat review di awal ini tidak akan salah di kemudian hari. Rasa insecure bagi seorang bukan leader baru ya, bukan fresh grade ya, pasti ada. Peranan leader ini penting di sini. Betul. Dia nggak insecure gimana sih? Gimana tuh Pak? Gimana ya? Saya aja pernah jadi supervisor di tempat baru, misalnya pindah nih ya. Jadi dari supervisor naik level menjadi
asisten manajer misalnya, itu pasti saya insecure dulu dengan orang lama, lu gimana ya? Betul, Nah, pasti. aduh, gitu. Gimana cara saya mimpin ya? Ya. Makanya biasanya sosok seorang leader kita di situ, misalnya saya asmen, saya punya manajer, itu sangat penting. Dan saya melihat, karena saya masuk, saya merasa sendiri ya, pada saat saya tidak ada bimbingan atau ada arahan dari atasan, itu sedikit banyak butuh waktu. Insecure-nya ada, butuh adaptasinya lama gitu kan. Makanya saya pribadi selaku leader pengennya pada saat hari pertama dia masuk pun akan saya arahkan dan saya berikan otorisasi. Saya perkenalan ke tim. Ini misalkan ya, saya ada supervisor. Ini supervisor saya nanti akan menjabat di bagian apa? Semua saya kumpulin. Anak buah dia ya. Saya berikan otorisasi penuh ke dia. Apa yang disampaikan oleh supervisor adalah semua sama dengan saya menyampaikan. Oke, artinya sudah langsung mendapat penguatan langsung ya dari atasannya ya. Biar untuk leader barunya tidak insecure. Bagi saya pengalaman pribadi ya, saya harus memberikan otorisasi penuh ke yang bersangkutan. Jadi pede dia. Betul. Dia akan naik itu secara apa ya, level apa namanya, kepedean dia lah bahasanya. Betul. Levelnya akan meningkat. Akhirnya dia harapannya dengan diberikan kepercayaan dia akan bekerja dengan optimal. Itu yang biasanya saya berikan dari sisi atasan. Dari sisi saya sendiri gimana? Nah itu gimana tuh? Itu kan kalau untung-untungan ya kalau dapat atasan, misalnya asisten manajernya itu memang langsung kasih otoritas penuh gitu, terus di empower kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya dia memang harus berjuang sendiri sebagai seorang leader, saya juga pernah ngalamin tuh. Nah itu gimana? Itu ada ilmu masa bodohnya. Ilmu masa bodoh. Gimana tuh, Pak? Masa bodoh dengan omongan orang. Kita masuk dan kita diberikan amanah sebagai apa sih? Nah, biasanya kalau itu saya baca di awal, baca regulasinya nih. Jobdesk saya apa nih? Target saya apa nih? Setelah itu saya hubungkan dengan, kalau kita mau bergerak di awal itu kan ada data dulu. Problem yang utama, Paretonya apa nih yang sedang ada. Kedua, regulasi saya baca. SOP-nya bagaimana sih nih? Terutama masalah perjanjian kerjasama. Kenapa ya? Karena itu mengikat ke karyawan dengan kita selalu katakanlah pengusaha ya. Tripartitnya ada dan itu acuan saya untuk bertindak tanpa ada arahan misalkan. Jangan baca regulasi bersama misalkan untuk menegur. Ini kata dari awal ngomong saya harus tegas kan? Betul. Kita on track lah. Kalau kita bicara SOP kita tahu prosedurnya bagaimana untuk bertindak, melakukan pekerjaan selaku level jabatan kita dan hubungkan dengan nanti pada saat saya harus menegur tegasan itu biar safe bagaimana. Kalau mau safe ikuti regulasinya. Kita tidak keras atau tegas ke tim kalau itu sudah based on regulasi nggak ada masalah karena sudah sesuai kesepakatan antara perusahaan dengan perusahaan. SP misalnya dia punya kesalahan, tapi satu ya wajib kita bina dulu dengan catatan kesalahannya tidak melebihi katakanlah yang ditetapkan, regulasi untuk ditetapkan ya kita akan coba bina, coaching dulu segala macam. Tapi kalau dia tidak bisa berubah ya mau nggak mau ketegasan mengikuti regulasi itu penting untuk biar dia tahu batasan bahwa kalau salah saya pasti diarahkan, ditegur. Ada konsekuensi kalau saya salah dan itu memang katakanlah dia kesalahan secara individu atau human error dia yang melakukan karena dia tidak sesuai dengan SOP atau dilakukan dengan baik pekerjaan jobdesk-nya ya ada konsekuensi, tegur lah. SP itu bukan hal yang haram menurut saya. SP itu harus surat peringatan bahasa surat peringatan ya kalau kita salah peringatan kan wajar toh nggak usah takut. Malah justru kesempatan kita menanyakan pada saat mungkin orang banyak lupanya ya, lupa melakukan kesalahan tapi nggak merasa bersalah. Kesempatan bertanya, saya tegur kenapa Pak? Apa yang salah di saya Pak? Nah itu untuk perbaikan ke depan. Malah jadi buat ini ya mengoreksi dan introspeksi ya Pak. Seharusnya ya. Tapi kebanyakan kan, waduh kena SP nih, aduh jadi tegur nih, jadi takut nih. Ya kalau kita kerja benar nggak usah takut. Artinya baca regulasi, baca SOP, jalanin dengan optimal atau all out semuanya, insya Allah nggak ada masalah. Pimpinan yang baik pasti akan melihat itu kok. Oh iya, kita discuss lah. Kecuali pimpinan yang dia ada yang tidak beruntung atau pimpinan yang kurang ini ya, kurang empowernya kurang segala macam ke tim, arogansi yang dimainkan ya itu cerita lu lah. Tapi kita insya Allah kalau di level lebih tinggi biasanya sudah
punya pengalaman dan akan bisa ada semacam formula ya. Paham lah bagaimana kita katakanlah kita membina suatu tim. Seperti itu sih kalau saya pribadi, Mas Tri. Baik, Pak. Iya. Berarti tadi kalau mungkin sedikit dielaborasi ya tadi ya terkait bagaimana kalau misalnya kita selaku leader yang baru di ini, berarti kita harus benar-benar tahu dulu nih aturan dan rules yang ada di perusahaan tersebut ya, Pak Yes, ya. betul. Kalau udah tahu berarti tinggal kita jalanin aja, kita jangan takut apa yang dikatakan orang, kita takut salah atau gimana. Yang penting kita masalah. sudah berpegang teguh sama aturan perusahaan tersebut gitu ya. Betul, kita melihat pimpinan misalkan ya nggak ada arahan nih pimpinan kita, aduh orangnya kok los-losan ya, nggak pernah membina, nggak pernah mengarahkan, yang usah bingung. Kita masuk juga, insya Allah perusahaan memang pasti udah ada punya regulasi toh, Betul. punya standar operasi prosedurnya toh, tinggal dibaca aja, tinggal kita jalankan, berikan terbaik ya, minimal kalau dibilang kerja adalah ibadah lah, itu prinsipnya sebaik mungkin karena itu akan berpahala. Oh itu tuh, itu kayaknya udah paling ini nih, udah paling kunci banget tuh. Iya. Kita meniatkan pekerjaan kita itu sebagai ibadah. Karena ya itu tadi kalau cuma kerja aja ya cuma dapat Capeknya doang. mungkin dapat gajinya juga. Iya. Tapi kalau sambil kita niatkan sejak kita berangkat untuk Ya, kerja ini adalah untuk ibadah, ya itu dapat dan HW itu support itu tuh. Masya Allah. Ya toh, ya kita di sini sholat suruh jamaah, ngaji ambil tabari, sholat duha diberi waktu, kata gitu ya. Ya coba dibayangkan perusahaan mana yang berikan waktu produktifnya untuk bisa karyawannya beribadah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jarang sih, ada cuman 1-2. Saya mencari-cari dari dulu ya, alhamdulillah ketemu di HW di kampung halaman sendiri. Tadi kan saya bilang sudah pernah ke di gula, di coklat, di susu kan, yang memberikan ruang untuk kita mendekatkan diri nih selain bekerja biar berkah lah ya. Ya sementara pengalaman hidup saya ya ini. Dari sekian banyak Value-nya bukan cuma di rupiah mas. HW itu lebih dari itu. Value-nya lebih dari nilai angka. Kalau yang memang sudah saya mungkin ya yang udah tua ya, yang mudah-mudahan mungkin ya caranya angka kali ya. Cuman ya ingat angka belum tentu sesuai dengan apa yang kita gambarkan, bayangkan. Mungkin di luar lebih gede, tapi di hidup contoh di luar lebih gede, tapi kita nggak diberi ruang untuk ibadah. Saya pernah ngalamin sampai tidak bisa Jumatan di satu perusahaan. Jadi nilainya itu nggak bisa dinilai dengan uang kan, faktor keyakinan. Betul. Tinggal bagaimana kita merasa cukup dari apa yang sedang kita dapatkan sekarang. Bersyukur. Optimalkan, insya Allah akan melihat ikhtiar kita, itu aja. Oke, siap. Oke. Kenapa nih? Oke, lanjut Pak Didi. Jadi kan kita udah ngobrol-ngobrol panjang terkait mungkin ya agak terkait teknis pekerjaan dan leadership ya, jadinya kita ngobrolnya tadi ya. Kalau apa sih Pak yang bikin seorang Pak Didi ya terutama, bukan secara umum tapi khususnya Pak Didi khusus saya bisa bertahan sampai sejauh ini, mungkin di luar pekerjaan ada nggak sih yang mengimbangi untuk bisa terus fokus terus bisa sesuai dengan ini kalau saya bilang prinsip balance in life ya. Nah itu balancing life-nya ya. Hobi lah jelas. Hobi, oke. Hobinya kita pria ya, laki-laki karena kita kan hampir ya dalam satu hari berapa jam tuh, 24 jam ya. Ya. Di pekerjaan berapa jam? 8 jam lah ya rata-rata ya. 9 jam. 8 jam. Tidur berapa jam? Tidur ya 5 jam mungkin ya. Dominan di pekerjaan ya. Dominan di pekerjaan. Nah, stres nggak? Pasti stres. Ya kalau nggak hanya deadline segala macam ya, kita sikapi dengan energinya kita salurkan lah. Saya pribadi nih, pribadi saya. Ya, saya suka main tangan nih saya. Main tangan? Wah, tapi ini mainnya begini. Duit. Duitnya dong. Main burung. Main burung. Nah, bukan karena saya lihat dari burung ya, karena asik aja lah. Kita punya rutinitas yang tiap hari bisa libur, misalnya Sabtu Minggu libur misalnya, daripada kemana-mana dengan hal yang nggak jelas ya. Ya mungkin ada yang hobinya lain-lain lah ya, karena negatif nih ya. Ya harapannya ya hobi saya ini termasuk yang rada positif lah. Oke. Bagus aja kayak jenengan sih. Mas Tri kan hobinya olahraga, itu bagus. Cuman kalau saya hobinya kebetulan ya melihara burung. Burung apa ini Pak yang dipelihara Pak? Ya semua burung deh. Semua burung. Laki-laki harus punya burung. Oh iya, itu kalau nggak punya burung bukan laki-laki lah. Ya itu prinsipnya.
Unik Pak, ada burung murai, ada burungnya yang kecil-kecil itu seninya ada Mas. Ini ada burung makanya nggak stres. Oh iya, apa sih Pak yang bikin saya, karena mungkin saya belum Nggak tahu kan? belum ya ke situ ya, saya jadi nggak tahu apa sih seninya memelihara burung di rumah gitu kan. Kalau minggu pagi juga kan masih ada tuh kicau-kicau burung. Apa Ya, apa sih seninya gitu Pak yang satu kalau kicauan burung kan bikin fresh ya. fresh? Setuju nggak tuh? Betul. Tenang, relax ya, sambil ngopi dia. Ngopi suara burung. Nah ini kalau kita melihara burung, mulai dari anakan nih, menurut saya seninya ada banyak. Mulai dari dia katakanlah bisa makan sendiri, sampai dia bisa bunyi. Apa Awalnya itu berarti bunyi dari penetasan telur itu Pak? dari apa nah kalau bahasa saya dari kecil ya, pik ya, Piyik. iya dari pik. Itu bisa kita bentuk Mas. Oke. Kalau saya khusus kan misal murai ini, murai batu ya, burung-burung. Kita bentuk. Murai itu burung yang pintar ya. Mulai dari kecil kita pelihara dari mandiri sampai proses dia nanti bisa bunyinya itu bisa menirukan burung lain kayak kenari, kayak yang lainnya itu bisa diturunkan sama murai batu tuh. Oh, Nah bisa di itu kita bentuk tuh dengan dimasteri mana bahasa orang burung dimasteri, diperdengarkan suara burung yang mau ditiru oleh burung tersebut. Biar pada saat nanti bunyi menirukan suara burung tersebut. kayak beo berarti Pak. Betul, pintar. Nah, terus dilombakan nih. Lomba saya nggak nyari uangnya ya, lamanya nyari ada refreshingnya tadi. Refreshing. Terus tadi kita udah pelihara berbulan-bulan, siap lomba selama 7 bulan baru bisa, umur 7 bulan baru bisa lomba. 7 bulan. Kalau sampai di atas juara itu kepuasan. Oh, Relaksasi lah buat saya. euforia Ya, mengikuti event. pribadi ya. Enak lah istilahnya ya hobi itu. Semua orang mancing. Kalau saya nggak suka mancing kan kayak jangan juga mungkin nggak suka ya. Bisa Apa memahami. seninya kalau memahami kan? Sama lah kayak saya burung ya. Jadi satu sih kalau sama yang namanya hobi itu istilahnya tidak bahasa Jawanya rasa tepa itu. Kalau orang punya hobi positif. Selama hobinya positif ya, bukan hal yang aneh-aneh itu kita dukung harusnya. Dan jenengan nanti kalau punya istri, belum punya istri kan? Insya Allah. Masih insya Allah ya. Nah itu kalau didukung istri, hobi tetap support sama istri itu lebih semangat lagi. Ya kalau dibilang balance selanjutnya tadi kerja udah pusing, pulang-pulang pegang hobi, istri mendukung, nikmat dunia mana yang kamu dustakan. Amin ya. Semoga teman-teman juga dapat support system yang baik ya. Itulah sangat penting support system kita, lingkungan kita. Makanya cari circle yang positif. Cari circle yang positif. Yang membangun, minimal tidak bikin stres. Ya, cari istri juga jangan bikin stres. Yang pintar dari istri. Siap. Nomor 1 itu prioritas. Oke. Ya, jadi agak paham sih karena mungkin tadi seninya itu yang melihara burung dari kecil dididik ya bahasanya biar bisa berkicau dengan baik sampai 7 bulan baru diikutkan lomba euforia menang, wah itu pasti sudah sangat puasnya luar biasa. Sangat puas ya Pak ya, terlepas hadiahnya kita nggak nggak terlalu ini. Yang penting kepuasan batin. Karena semua penyakit kalau saya meyakini dari mindset kita. Dari mindset. Kalau kita mindsetnya relax, tenang, positif, wes insya Allah sehat lah. Lagi-lagi mindset guys. Sama pola makan lah ya. Mindset. Oke, jadi penting banget teman-teman bagi teman-teman yang mungkin sudah mulai suntuk dengan pekerjaannya, yang banyak dengan kesibukannya, mungkin perlu nih pertimbangan untuk mencari hobi. Hobi apa sih yang teman-teman sukai? Ya bisa jadi tadi memelihara burung, atau mungkin dari olahraga, atau hal-hal yang mungkin ya yang teman-teman sukai aja, menggambar, membaca, menulis dan lain-lain sebagainya. Yang penting untuk bisa jadi sebuah support system, penyeimbang dari kesehariannya teman-teman di pekerjaannya teman-teman gitu. Siap. Oke. Baik Pak Dodi, saya terima kasih Pak Dodi sudah bisa hadir di podcast Ramadannya Herba Mas. Ya semoga bermanfaat ya, sharing-sharing aja. Betul. Satu lagi Pak sebelum saya tutup mungkin pesan untuk teman-teman yang lagi mendengarkan podcast ini ya mungkin ya motivasi atau apa gitu Pak bisa disampaikan. Kalau ini bulan Ramadan ya tetap semangat ya, tetap produktif di bulan Ramadan, atur waktunya, istirahat juga, banyak istirahat. Atur ritmenya berbeda dengan hari biasa. Kita harus bisa mengatur ritme pada saat kapan kita harus all out karena kita energi juga lagi bulan puasa ya Ramadan ya. Otomatis kan
Ya ada peaknya, ada low-nya itu kita atur pekerjaan kita sesuai dengan energi kita. Masih banyak energi, kerjakan yang mungkin paling berat di bulan puasa Ramadan yang selama ini ya. Udah mulai low di sore-sore ya ringan-ringan saja lah. Teman-teman mungkin tahu detail silakan diatur saja. Yang jelas energi itu kita korelasikan dengan pekerjaan biar tetap produktif. Pas full energi, full all out pekerjaannya. Pas low energi, pekerjaan yang ringan-ringan saja. Oke. Tetap produktif, ya, be kreatif. Tetap produktif, be kreatif. Itu dia teman-teman, kalian untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran-pelajaran dari obrolan kita kali ini. Saya Triwidaya dan Saya Dedi. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast Ramadan. Ketemu lagi di konten-konten berikutnya di podcast Ramadan Herba Mas Wahyu Datama. Dadah.